Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Fathia, selaku moderator kelompok 8, ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelainan pada kromosom. Next. Baik, saya Aisyah Fathia. Saya Fala Azura. Dan saya Lenggo Geni Triti. Saya Pinky Ayodistia. Baik, next. Yang akan kami bahas, pertama itu apa itu kromosom, macam-macam kelainan kromosom, dan apa saja gejala dari kelainan kromosom. Next. Pembahasan. Ya, kromosom adalah suatu struktur nukleoprotein atau yang biasa terdapat di inti sel yang berkumpul membentuk suatu genom. Berfungsi untuk membawa informasi genetik dan memastikan DNA terpisah dalam porsi yang sama di setiap pembelahan sel untuk menjaga ketepatan replikasi genom pada setiap siklus sel. Terdapat dua macam kromosom, yaitu kromosom seks atau biasa disebut gonosom dan kromosom tubuh atau biasa disebut dengan autosom. Next. Kelainan kromosom terklarifikasi. Baik, terklarifikasi menjadi dua bentuk, yaitu kelainan pada struktur kromosom, yang kedua kelainan pada jumlah kromosom. Next. Yang pertama yaitu delesi. Delesi merupakan mutasi yang dikenal dengan monosomi parsial. Kasus ini terjadi jika terdapat kromosom yang terbuang atau terhapus. Delesi disebabkan apabila lengan kromosom patah dan kehilangan sebagian lokusnya. Patahan tersebut dapat menempel pada lengan kromosom homolognya atau bebas tidak menempel pada lengan kromosom yang lain. Penyebab delesi kromosom cukup beragam, mulai dari radiasi virus, bahan kimia, dan lain-lain. Next. Macam-macam delesi. Yang pertama yaitu delesi terminal, yaitu delesi yang kehilangan ujung segmen kromosom, seperti yang dicontoh, GH-nya terlepas. Yang kedua, yaitu delesi interstitial, yaitu delesi yang kehilangan bagian tengah kromosom. Bisa dilihat DEF-nya misah. Yang ketiga yaitu, lanjut. Yang ketiga yaitu delesi cincin. Delesi yang kehilangan segmen kromosom sehingga berbentuk lingkaran seperti cincin. Selanjutnya yaitu ada delesi loop, atau delesi cincin yang membentuk lengkungan pada kromosom lainnya. Next. Nah, kalian udah pada tahu belum sih apa itu duplikasi pada kromosom? Nah, jadi duplikasi itu adalah adanya dua salinan salah satu segmen kromosom pada satu kromosom. Terus, duplikasi juga dapat terjadi akibat segregasi mitosis yang 15 abnormal pada proses translokasi atau persilangan pada satu inversi. Terus, pada umumnya, duplikasi kromosom ini berproses tidak terlalu berbahaya dari proses delesi sebelumnya, namun beberapa abnormalitas klinis dikaitkan dengan kesalahan pada proses duplikasi. Derajat kelainan diasosiasikan dengan ukuran segmen duplikasi. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya pada gambar sebelah kanan ini. Buat gampang ingatnya, duplikasi itu tuh adalah duplikat atau membelah. Jadi dari sini before-nya terus after-nya tuh menjadi dua. Terus duplikasi gen ataupun duplikasi kromosom atau amplifikasi gen merupakan kejadian bergandanya atau duplikasi suatu daerah bagian DNA yang mengandung gen. Nah, yang berikutnya ada translokasi.
yaitu kelainan kromosom yang terjadi ketika terjadinya penempelan bagian atau satu kromosom pada bagian kromosom yang lainnya. Translokasi ini dibedakan menjadi dua tipe, yaitu translokasi resiprokal, terjadi akibat adanya pertukaran lengan antara dua kromosom. Yang berikutnya ada translokasi Robertsonian, yaitu terjadi akibat menempelnya satu kromosom pada kromosom lainnya. Gejala terjadinya translokasi, kurang lebih 3 dari 4% pengidap Down syndrome itu mengalami translokasi hal ini. Hal ini bersifat keturunan. Ketika orang tua sebelumnya memiliki anak Down syndrome, maka tidak menutup kemungkinan anak berikutnya juga akan mengalami hal serupa. Oke, yang selanjutnya ada inversi. Inversi merupakan kelainan kromosom yang jarang ditemukan. Jadi kayak kelainan ini jarang sekali ditemukan pada manusia. Inversi dapat ditemukan ketika kromosom memiliki urutan gen yang terbalik. Akibat perputaran kromosom 180 derajat yang kemudian membentuk loop. Loop yang sudah terbentuk tersebut terputus dan akhirnya bertaut kembali. Kelainan inversi pada kromosom tidak menyebabkan terjadinya perubahan fisik. Jadi sehingga kayak jarang dideteksi gitu kalau seorang organisme mengalami inversi. Oke, aku bakal ngejelasin apa itu poliploidi. Poliploidi merupakan kelebihan jumlah kromosom yang lebih dari sepasang pada semua kromosom. Poliploidi dapat berasal dari triploidi yang jumlahnya 69 kromosom atau tetraploidi yang jumlahnya itu 92 kromosom. Nah, macam-macam poliploidi yaitu yang pertama ada atoploidi, yang mana sel yang mempunyai lebih dari dua genom, di mana genomnya identik dan mempunyai kromosom homolog karena pada umumnya berasal dari satu spesies. Kemudian, yang kedua yaitu aloploidi, di mana aloploidi adalah keadaan sel yang mempunyai satu atau lebih genom dari genom normal. Misalnya tuh 2N sama dengan 2X, di mana pasangan kromosomnya tidak homolog. Untuk yang selanjutnya ada aneuploidi. Aneuploidi merupakan keadaan di mana suatu organisme kekurangan atau kelebihan kromosom tertentu. Individu biasanya disebut dengan aneuploid dan disebabkan karena non-disjunction atau peristiwa gagalnya satu kromosom atau lebih untuk berpisah ke arah kutub yang berlawanan pada saat meiosis 1 dan meiosis 2. Aku izin menambahkan ya, tadi kalau yang untuk kelainan perubahan jumlah kromosom ada aneuploidi sama poliploidi. Sedangkan untuk struktur kelainan kromosom itu ada delisasi, terus Delesi. Baik. terus ada duplikasi, ada inversi sama translokasi. Baik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.